Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Budi Yusuf, mau mencoba menjelaskan tentang arsitektur web dan aplikasi utamanya. Kemudian di sini arsitektur web. Arsitektur web itu adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang seperti arsitektur itu sendiri, melibatkan teknisi, kriteria, estetis, dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar-benar pada penggunaan dan kebutuhan pengguna. Kemudian ada tiga standar utama untuk penerapan web service. Yang pertama itu ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. Suatu bahasa versi bebas dari protokol RPC, Remote Procedure Call, yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. Kemudian ada WSDL atau Web Service Description Language, yaitu bahasa yang memungkinkan berbagai dokumen yang dibuat dalam aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi. Kemudian ada UDDI atau Universal Description Discovery and Integration. Itu adalah semacam direktori global untuk mengolah web service. Kemudian aplikasi utamanya, diantaranya ada HTTP, HTML, service, web service, dan internet. HTTP, HTML service, web service, dan internet itu adalah yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan sebuah protokol yang lapis aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hipermedia. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa standar untuk membuat suatu dokumen HTML atau halaman web yang terdiri dari kode-kode singkat tertentu, di mana dengan kode-kode tersebut akan memerintahkan web browser bagaimana untuk menampilkan halaman web yang terdiri dari berbagai macam format file seperti teks, grafik, animasi, link, ataupun audio video. Kemudian ada web browser. Web browser itu adalah sebuah program yang dapat menerjemahkan kode perintah dari dokumen HTML tersebut sehingga dapat kita lihat, baca, dan kita dengar. Contoh dari web browser adalah Internet Explorer, Netscape, Navigator, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Kemudian ada internet. Internet itu sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia melalui dari sebuah PC. Jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti NSFET, NIARNet, Suranet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada wikis, blog, Folksonomies, social network. Yang pertama wikis. Wikis itu sekumpulan halaman-halaman web yang dapat diubah oleh semua orang setiap saat. Konsep dan piranti lunak wiki diciptakan oleh Ward Cunningham. Kemudian blog. Blog itu serangkaian dari weblog. Blog itu sendiri adalah sebuah situs yang asal mulanya merupakan catatan harian online yang dibuat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jenis blog itu penyedia blog lokal maupun internasional. Kemudian yang ketiga semantic web summary.
adalah pengembangan dari World Wide Web, di mana makna semantik dari informasi di web didefinisikan sehingga memungkinkan mesin untuk memproses semantik. Web berasal dari World Wide Web, konsorsium dari web sebagai media universal data, informasi, dan pertukaran pengetahuan. Semantik web terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip desain, kelompok kerja kolaboratif, dan berbagai teknologi dan berbagai macam-macam teknologi lainnya. Beberapa elemen dari semantik web yang dinyatakan sebagai calon masa depan dan unsur-unsur lain dari semantik web disajikan dalam spesifikasi formal, dimaksud untuk memberi deskripsi formal konsep, istilah, dan hubungan dalam satu domain tertentu. Semantik itu terdiri dari menggunakan XML. Nah, XML itu adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C atau World Wide Web Consortium yang membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antara sistem beraneka ragam. XML juga merupakan kelanjutan dari HTML yang merupakan bahasa standar untuk melacak internet. Kemudian ada RDF atau Resource Description Framework, adalah World Wide Web Consortium untuk mendeskripsikan web resource seperti title, author, modification, date, contents, dan copyright information dari web page. Kemudian ada OWL atau Web Ontology Language. Itu adalah suatu bentuk ontologi yang memang dirancang dengan tujuan untuk digunakan oleh aplikasi yang perlu memproses isi informasi ketimbang menampilkan informasi untuk konsumsi manusia. OWL merupakan rekomendasi dari W3C atau World Wide Web dalam penulisan ontologi untuk web semantik. OWL ditulis dalam sintaks XML. Kemudian yang keempat itu web security. Web security adalah suatu cara untuk mengamankan aplikasi web yang dikelola. Biasanya yang bertanggung jawab untuk melakukannya adalah pengelola aplikasi web. Mengenai masalah itu ada konfidensial. Konfidensial itu memiliki makna bahwa data-data ataupun informasi yang bekerja di dalam sebuah website hanya dapat dibaca atau diakses oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengaksesnya. Kemudian ada integrity. Integrity itu memiliki pengertian data-data yang berada di dalam server atau website hanya dapat diubah ataupun di-delete oleh orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Sebagai contoh, proses transfer dari server ke klien atau sebaliknya, atau dapat berupa upload atau download. Ternyata, mengubah file yang sedang ditransfer tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa sebuah file website yang sedang digunakan tidak aman. Semua halnya jika ada serangan sebuah virus yang dapat mengubah sebuah file, entah itu mengubah nama ataupun isinya. Kemudian ada availability. Jika confidentiality bermakna hanya user yang memiliki kewenangan yang dapat melihat data tertentu yang tersimpan di dalam sebuah server atau website, availability memiliki makna bahwa website harus dapat diakses jika user ingin menggunakannya.
memang terkesan membingungkan dan tidak berbeda dengan prinsip pertama. Namun, kedua prinsip ini sangat jauh berbeda karena dilihat dari dua sudut pandang yang memang berbeda. Availability hanya menekankan kepada dapat diakses sebuah web. Mengenai siapa yang dapat mengaksesnya, itu telah di-cover oleh prinsip confidentiality. Kemudian sekian presentasi dari saya, dan ini merupakan sumber-sumber yang saya cari dan sumbernya ada di sini. Kemudian terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.